Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu, membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita memulai materi, kali ini kita akan membahas atau memperjelas kembali materi kita di pembelajaran video kemarin tentang seni tari. Nah, untuk lebih jelasnya, jangan lupa menyaksikan videonya dari awal hingga akhir. Semoga kita selalu diberikan semangat dan kesehatan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video pembelajaran berikut ini. Abang-abang, kakak-kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita pelajari dalil berikut ini. Dalam surah An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam kesenian, kata pandangan atau penglihatan itu dijadikan pijakan dalam mengembangkan seni rupa. Kata pendengaran menjadi pijakan dalam mengembangkan bidang seni suara. Gabungan dari kata penglihatan dan pendengaran menjadi pijakan dalam bidang seni pertunjukan. Baiklah, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang seni tari di kelas 9. Pembahasan kita lebih tepatnya ke beberapa tari kreasi di Indonesia. Nah, tari kreasi. Kita membahas tentang tari kreasi. Tari kreasi di Indonesia itu ada 3, yaitu tari kreasi baru, tunggal, dan berpasangan. Di video pembelajaran kemarin yang lalu, kita sudah membahas tentang materi itu. Kali ini kita akan memperdalam tentang tari kreasi. Lebih tepatnya di Indonesia. Jadi, tari kreasi setiap daerah itu berbeda-beda, karena disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat di setiap daerah. Tari kreasi di Indonesia merupakan pengembangan dari tari tradisional yang sudah ada sebelumnya. Nah, berikut contoh tari kreasi. Yang pertama yaitu tari nguri, berasal dari lingkungan kerajaan Sumbawa. Tari kreasi ini diciptakan untuk menghibur Raja Sumbawa yang sedang mengalami kesulitan. Jadi, contoh tariannya itu biasanya seperti ini. Kemudian, tarian ini dipentaskan oleh wanita istana untuk mengurangi kesedihan Raja Sumbawa yang sedang berduka. Kemudian, tari nguri itu sering dipentaskan sebagai tarian penyambut tamu sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu yang hadir. Misalnya saat pejabat pusat melakukan kunjungan ke kerajaan daerah Sumbawa. Nah, selanjutnya kita masuk ke tari kuntulan. Jadi tari ini merupakan tari kreasi dari daerah Pemalang, Jawa Tengah pada masa perjuangan kemerdekaan. Berikut contoh dari tari kuntulan. Jadi tarian ini tuh tercipta pada abad ke-20 di daerah Jawa Tengah, lebih tepatnya di Pemalang. Gerakan tari ini tuh identik dengan gerakan Pancaksilat. Saat ini tari kuntulan itu sering dipentaskan pada acara adat atau tradisional dan upacara besar nasional.
kita masuk ke tarian selanjutnya, yaitu tari merak. Dari daerah Jawa Barat, menggambarkan keindahan burung merak. Diambil dari gerakan burung merak betina. Jadi contoh tariannya itu seperti ini. Jika abang-abang atau kakak-kakak ingin mengetahui gerakan tariannya seperti apa, boleh dilihat di YouTube atau di internet. Banyak yang menampilkan tentang gerakan-gerakan tari. Nah, di sini penjelasan selanjutnya tentang tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Jadi tarian ini tuh diciptakan oleh seniman Sunda, yaitu Raden J.J. Sumantri pada abad ke-19. Selanjutnya yaitu tari Rarangigel, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, yang menggambarkan tentang seorang gadis yang beranjak dewasa. Jadi contoh tariannya itu seperti ini. Biasanya berbusana seperti ini. Jadi tarian Rarangigel ini merupakan tari kreasi berpasangan karena dipentaskan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Tarian ini tuh diciptakan oleh Ida Wibowo, putri seniman tari Bagong Kussuadiardja. Nah, selanjutnya itu ada tari kupu-kupu dari Bali. Ini menggambarkan kehidupan kupu-kupu. Jadi, berikut ini contoh dari tariannya. Biasanya dia menggunakan busana atau atribut seperti ini. Tarian ini tuh tari yang terkenal di mancanegara karena sering dipentaskan dalam festival tari dunia. Tari ini dipentaskan secara berkelompok oleh 5 orang perempuan. Tarian ini itu sangat eksotis karena menerapkan teknik gerak gemulai dan pewarnaan yang eye-catching pada busana yang digunakan para penari. Jadi busananya itu mencolok. Lebih tepatnya point of interest-nya itu lebih terlihat. Nah, kita masuk ke tari selanjutnya, yaitu tari Manifuren dari daerah Jawa Tengah. Ini merupakan tari kreasi yang dikembangkan dari koreografi. Contoh tariannya biasanya berbusana seperti ini. Kalau ingin melihat videonya, boleh dilihat di YouTube atau di internet. Jadi, tarian ini tuh dikembangkan dari koreografi dan gerakan tari Manipuri yang berasal dari daerah Manipur, India Timur. Kemudian, tarian ini tuh diciptakan oleh Mariadi yang berkunjung ke India. Saat itu ia melihat kehidupan gadis desa yang tinggal di sekitaran Sungai Gangga. Kemudian kita masuk ke dalam tarian Yapong. Tarian ini dari daerah DKI Jakarta, menggambarkan kehidupan masyarakat Betawi. Nah, tariannya biasanya berbusana seperti ini dengan gerakan yang khas. Jadi, tari Yapong itu diciptakan oleh Bagong Kussuadiardja dan dipentaskan pada acara ulang tahun Jakarta ke-450 pada tahun 1977. Jadi, sampai saat ini tuh tari Yapong sering dipentaskan dalam berbagai acara. Tari selanjutnya yaitu tari Manuk Rawa dari daerah Bali, menggambarkan kehidupan burung rawa khas dari cerita Wana Parwa dalam epos pewayangan Mahabharata. Nah, jadi berikut ini contoh dari gerakan tari Manuk Rawa. Biasanya mereka menggunakan busana seperti ini. Jadi, tari Manuk Rawa itu diciptakan oleh koreografer Iwayan Dibia serta komposer Iwayan Brata pada tahun 1981.
Tarian ini tuh dikembangkan dari bagian Sendratari Mahabharata dalam lakon Sigali-gali. Nah, selanjutnya itu adalah tari Banjar Kemuning dari daerah Sidoarjo, merupakan tari kreasi yang terinspirasi dari kehidupan para istri nelayan di desa Banjar Kemuning. Nah, contoh tariannya itu seperti ini. Memakai busana seperti ini. Jadi, tari Banjar Kemuning itu berasal dari daerah Jawa Timur. Jadi, tarian ini tuh menceritakan ketegaran, kekuatan, dan keluasan para istri menghadapi kehidupan yang sulit saat ditinggal suaminya mencari ikan. Semua terlihat jelas dalam setiap gerakan tarian ini. Nah, selanjutnya itu adalah tari Garuda Nusantara. Menceritakan keagungan, kegagahan, keindahan, dan kelincahan seekor burung Garuda. Jadi contoh tariannya itu seperti ini. Jadi kelincahan seekor burung Garuda itu yang justru menjadi lambang negara Indonesia. Kemudian tarian ini tuh menggambarkan ketegasan dan kewibawaan. Nah, setelah menyaksikan pembelajaran tadi, tugasnya adalah tuliskan pengertian dari tari kreasi. Kemudian, tuliskan 5 tari kreasi Indonesia. Selanjutnya, tuliskan penjelasan tentang tari kupu-kupu. Dan yang terakhir, siapakah pencipta dari tari Yapong? Terima kasih karena sudah memperhatikan. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugasnya. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.